Baik teman-teman sekalian, di sini saya akan mencoba menjawab soal matematika peminatan berikut dan teman-teman bisa mempause videonya sebentar untuk melihat soal lebih lengkapnya. Nah, pada soal diketahui, dari pelabuhan A ke pelabuhan B dengan jurusan 3 angka 120 derajat sejauh 60 km. Tegak lurus itu 90 derajat, maka agak ke bawah sedikit, nah itu dia 120 derajat dari pelabuhan A ke pelabuhan B. Itu 120 derajat. Sejauh 60 km. Selanjutnya kembali berlayar dengan jurusan 235 derajat. Nah, itu berpelurusnya 180, berarti agak ke bawah, ke samping kiri itu 235 derajat. Nah, itu dia ke pelabuhan C. Kita tulis dahulu sudutnya. Nah, ini adalah sudut 235 derajat. Ia bergerak sejauh 80 km. Selanjutnya kapal tersebut kembali berlayar ke pelabuhan A, tetapi jaraknya tidak diketahui. Nah, inilah yang pertama-tama akan kita cari jarak dari pelabuhan C ke pelabuhan A. Untuk menghitung jaraknya, kita bisa menggunakan aturan kosinus. Jadi aturan kosinus itu adalah AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat dikurangi 2AB kali BC cos B. Nah, ini dia rumusnya, bisa teman-teman lihat di video. Berarti kita di sini memerlukan nilai dari cos B. Kita tulis dulu ABC-nya. Nah, lalu bagaimana cara menentukan cos B? Tentu kita pertama-tama harus mengetahui sudut X-nya dulu. X-nya kita ambil garis berlurus. Nah, jika kita lihat sudut di samping X itu sehadap dengan 120 derajat. Jadi, X itu berpelurus dengan 120 derajat. Jadi kita tulis X sama dengan 180 derajat dikurangi 120 derajat itu akan menghasilkan 60 derajat. Lalu kita akan cari sudut B yang sudut B itu kita lihat di sana ada membentuk lingkaran penuh, satu lingkaran penuh 360. Lalu kita akan kurangi itu dengan sudut yang kita ketahui sebelumnya yaitu 235 derajat. Itu akan kita tambahkan dengan nilai sudut X, maka itu akan menghasilkan sudut B. Jadi 360 dikurangi dengan 295, itu akan menghasilkan 65 derajat. Selanjutnya kita harus mengetahui nilai dari cos 65 derajat untuk bisa menggunakan aturan kosinus di atas. Kita bisa menggambar segitiga siku-siku untuk mengetahui nilai trigonometri. Pada handout ini dijelaskan bahwa nilai dari sin 37 derajat adalah 3/5, sehingga kita bisa ketemu cosnya. Lalu pada handout ini juga diberikan nilai dari sin 28 derajat itu adalah 8/17, sehingga kita bisa mencari nanti nilai cosnya juga dengan rumus Pythagoras. Kita masukkan saja nih. Jadi cos 65 derajat itu rumus jumlah dan selisih itu adalah 37 derajat ditambah dengan 28 derajat. Jadi cos 37 dikali cos 28 lalu dikurangi sin 37 dikali sin 28. Rumusnya sudah tertera di video. Masukkan saja nilainya. Ini bisa dicari dengan segitiga di samping. Lalu kita operasikan pecahan tersebut jadi 60/85 dikurangi 24/85. Lalu kita operasikan lagi. Ini akan menghasilkan 36/85. Jadi pada materi di handout ini nilai dari cos 65 adalah 36/85. Kita kembali ke rumus awal. AB-nya adalah 60 kuadrat ditambah 80 kuadrat dikali 2 dikali 60 dikali 80 cos B. Cos B-nya adalah tadi kita dapat 36/85. Kita operasikan, ini menjadi 3.600 ditambah 6.400, lalu 2 dikali ini kali 60 kali 80 menjadi 9.600, lalu dikali 36/85. Lalu 3.600 tambah 6.400 10.000, ini kita biarkan saja dulu.
Nah, baru sekarang kita operasikan 9.600 dikali 36/85-nya. Itu akan menghasilkan 4.065,88, lalu kita kurangi dengan 10.000. 10.000 dikurangi 4.065,88 itu akan menjadi 5.934,12. Tapi itu AC kuadrat. Jadi untuk AC kita cari akarnya. Kita akarkan menjadi 77,03 km. Kita bulatkan menjadi 77 km. Nah, berarti kita sudah mengetahui jarak dari pelabuhan C ke pelabuhan A. Jadi tahap selanjutnya yaitu mencari waktu dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya. Kita hitung satu persatu. Dari pelabuhan A ke pelabuhan B terlebih dahulu, rumusnya S per V, di mana jarak dibagi kecepatan rata-rata itulah waktunya. Jadi 60/90 itu kita sederhanakan menjadi 2/3 jam. Kita ubah ke menit menjadi dikali 60 dulu, mendapatkan hasil 40 menit. Nah, pada tabel disebutkan bahwa kapal tersebut sempat beristirahat selama 1 jam atau 60 menit. Jadi, untuk totalnya, kita tambahkan 40 menit dengan 60 menit menjadi 100 menit totalnya. Selanjutnya, kita hitung dari pelabuhan B ke pelabuhan C, itu S per V juga rumusnya, di mana jaraknya yang ditempuh itu adalah 80 km, kecepatannya 100. Nah, sekarang kita sederhanakan dulu. Ini akan menjadi 4/5 jam. Kita ubah ke menit dikali 60 akan menjadi 48 menit. Nah, di sana disebutkan istirahatnya selama 2 jam atau 120 menit. Kita tulis dahulu waktu istirahatnya. Maka totalnya menjadi 48 ditambah 120 itu akan menjadi 168 menit. Itu dia waktu yang diperlukan. Lalu dari pelabuhan C ke pelabuhan A, itu rumusnya S per V juga. Nah, tadi yang sudah kita hitung jaraknya adalah 77 km, jadi 77 per kecepatannya diketahui di soal adalah 80. Nah, sekarang kita ubah ke menit, 77 per 80 dikali 60 itu akan menjadi 57,75 menit. Kita bulatkan saja agar lebih mudah menjadi 58 menit. Baik, hampir selesai. Kita akan menghitung total waktu yang diperlukan oleh kapal tersebut dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya. Jadi kita tadi sudah dapat waktunya. Yang pertama ada 100 menit, kita tambahkan dengan 168 menit ditambah dengan 58 menit. Dan hasilnya adalah 326 menit. Nah, jadi 326 menit ini kita bisa jadikan jam, yaitu 5 jam 26 menit. Ini dia waktu yang diperlukan oleh kapal tersebut. Nah, jadi di soal dikatakan jika kapal tersebut berangkat dari pelabuhan A pukul 8, pukul berapakah kapal tersebut kembali berlabuh di pelabuhan A? Nanti kita tambahkan waktu awal 8 ditambah 5 jam 26 menit. Maka kapal tersebut akan tiba di pelabuhan A lagi pukul 13.26. Baik, sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih.